Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, istimewa di Yogyakarta. Selamat datang di Studio Intensitas, ruang bincang inspiratif, kompetensi dan produktivitas. Ini studio baru untuk ini Grace kita ngerayain. Kita tes pertama karena ini perdana. Ini tayang perdana. Alhamdulillah hari ini dan baru saja sudah terjadi launching atau serah terima juga studio podcast ini, persembahan dari PT HM Sampurnoa kepada Disnaker Trans dan ini di BLKPPDIY. Luar biasa sekali dan karena ini tayang perdana jadi mungkin masih adaptasi juga, sehingga mudah-mudahan setelah ini podcast ini akan sangat bermanfaat untuk banyak mengulik hal-hal yang berkaitan SDM, ketenagakerjaan, ya, produktivitas, industri dan lain sebagainya, pokoknya yang menginspirasi. Dan salamnya adalah nanti mudah-mudahan bisa berlanjut terus, salam intensitas. Baik, hari ini karena ini tayang perdana, bahwa kita akan berbicara tentu saja yang kita hadirkan di perdana tayang perdana ini beliau-beliau yang memang sudah menjadi sesuai kapasitas yang sangat layak. Saya sebenarnya mungkin nggak terlalu pas ada di sini karena saya jadi minder, tetapi minder itu ternyata menjadi sifat yang baik ketika itu diulang, karena minder itu terus ulang itu reminder, jadi saya mengingatkan apa yang menjadi kelemahan saya gitu. Oke, sudah hadir di studio podcast Intensitas. Yang pertama ada beliau Bapak Arya Nugrahadi, Disnaker Trans DIY. Selamat siang, semangat pagi Pak Arya. Selamat siang, semangat pagi Mas Anas. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, amin. Jadi beliau ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang sangat concern kepada peningkatan kualitas dan daya saing SDM DIY melalui program yang ada di Disnaker Trans. Lalu yang kedua, saya baru saja pikir kemarin beliau itu orangnya yang apa namanya, waduh, pokoknya di awang-awang lah, karena ini memang awang, jadi malam. Nah ini beliau adalah Bapak Petrus Tejo Hapsoro. Selamat siang, semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi, Mas. Jadi saya tadinya kan saya pikir saya akan ketemu orang yang apa namanya, ya ibaratnya seorang direktur dengan produk yang keren, lalu ya ibaratnya saya tangan saya mau meraih aja Kak, susah gitu, level yang sangat tinggi. Tapi begitu ketemu tadi ngobrol-ngobrol, aduh, humble banget. Terasi aja kalah humble. Jabe Medan. Beliau apa namanya, ya orang lama lah, dan yang cukup mengagetkan juga beliau ini orang desa, tetangga desa sama saya, kantornya, pabriknya, tapi saya nggak tahu itu kan saya yang kuper atau beliau yang memang nggak mau turun ke bawah. Ya, Mas Petrus ini adalah yang Baurekso Kawasan Valley adalah sebuah ekosistem yang didesain khusus untuk menghubungkan para entrepreneur muda dari berbagai bidang inovasi teknologi untuk bersama-sama berkembang sekaligus berkompetisi di era industri 4.0. Lalu yang ketiga, ini yang paling cantik, mau tidak mau, dan kebetulan juga sesuai juga dengan bidangnya, bidang kecantikan juga. Beliau ini adalah alumni juga program pelatihan di BLKPPDIY. Selamat siang sama pagi Mbak Novita Ismaini. Pagi, semangat pagi. Ini namanya terjemahan. Nama dia sebenarnya Ismaini, makanya nama dia sebenarnya Maini, makanya Novita Ismaini. Novita adalah Maini. Dan itu untuk meyakinkan
Novita sing ndi to? Nah, ini. Ini alumni dari program latihan Tata Rias Kecantikan di BLKPPDI ini, terutama di fokusnya apa? Makeup artist ya? Iya, Tata Rias Kecantikan. Tata Rias Kecantikan. Akunnya itu @princess.jogja. Princess dot ya. Princess.mua Jogja. Oh, .mua. MUA itu berarti masih di bawah KUA ya. Iya. Nanti kita akan kulik panjang lebar tentang aktivitas beliau. Tapi saya sempat menyampaikan bahwa sebenarnya kalau dengan jam tayang 1 jam ini sangat mepet dengan apa namanya ilmu-ilmu dari beliau ini. Saya pikir ini nanti 100 jam aja nggak cukup. Apalagi ketika mau dipilah menjadi episode-episode dengan Mas Petrus, dengan Mbak Vita, dengan Pak Arya. Saya Mas saja ya. Ya, monggo Mas. Kepala dinas boleh ya. Ya, dan teman-teman yang ada di rumah di live IG itu bisa mengirimkan pertanyaan di komen live IG di sini. Hashtagnya Sobat BLKPP. Jadi nanti tanya aja apa. Tentu saja yang berkaitan dengan dunia sekarang ini. Maksudnya dengan apa yang kita bahas sekarang, silakan. Karena nanti ada sesi terakhir itu ada Q&A, teman-teman akan kita bacakan, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau yang ada di sini. Baik, yang pertama saya akan menanyakan ke Mas Arya. Siap, Mas Anang. Ini kebetulan kan temanya adalah mencetak SDM DIY kompeten. Jadi mungkin di Trans itu punya usaha di bidang printing. Pencetak. Offset. Offset. Berarti usaha juga di bidang olahraga sepak bola. Nah, Mas Arya, definisi dari SDM kompeten itu apa? Yang pertama. Baik Mas Anang, sebelum menjawab pertanyaannya Mas Anang, tentu saja karena ini tayang perdana Mas Anang, Ya. saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk support dari HM Sampurna sehingga bisa terwujud fasilitas podcast ini yang kita harapkan ini menjadi jendela dari BLKPP untuk bisa berkomunikasi, informasi-informasi apa saja program BLKPP itu semua bisa disebarluaskan melalui fasilitas ini. Tentu saja juga saya matur nuwun Mas Petrus, berkenan rawuh, Mbak Vita, terlebih Mas Anang juga siang ini bisa berkenan untuk bergabung. Saya sangat mengosongkan jadwal untuk acara ini. Oh serius Iya, ini? harusnya kan saya nganggur. Jadi saya mengosongkan jadwal nganggur saya. Baik Mas Anang, jadi tadi ditanya sebetulnya kompetensi itu apa? Ya. Nah saya ingin terlebih dahulu menyandingkan Mas Anang yang seringkali Sobat BLKPP itu masih ada kerancuan di masyarakat ini, Mas Petrus, Mbak Vita, antara skill dan kompetensi. Jadi skill itu basisnya adalah seorang individu itu mampu melakukan apa? Mampu melakukan sesuatu itu skill, Ya, keterampilan. Tetapi definisi dari kompetensi itu sedikit berbeda. Seberapa baik seseorang itu mampu melakukan suatu pekerjaan. Jadi subjeknya ataupun kondisinya tidak hanya terkait dengan bahwa kalau kita bicara tenaga kerja itu mampu melakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi ketika kita sudah bergeser ke arah kompetensi, seberapa benar, seberapa baik, dan seberapa jenjang dari kualitas daya saing seorang pekerja itu mampu untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga seringkali ketika kompetensi itu lalu diukur mulai dari kompetensi pemula, kompetensi madya dan kompetensi mahir, kan seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya keterampilan saja. Nah tentu saja ke depan kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini melalui khususnya BLKPP ini ingin mencetak
sumber daya manusia yang memang betul-betul mempunyai kompetensi. Seperti itu Mas Anam. Jadi nggak hanya terampil, tetapi bagaimana keterampilan itu bisa dimanfaatkan dengan ibaratnya kalau bahasa Jawa empan papan. Betul, Jadi betul. dia ibaratnya kalau bahasa saya mungkin keterampilan itu adalah skill, Ya. tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan dan berkolaborasi dengan feel. Antara Betul. skill dan feel itu bisa Iya. nyambung gitu ya. Iya. Artinya dia terampil tapi paham menggunakan keterampilannya itu untuk Betul kepentingan sekali. kedua. Betul sekali. Kalau ada hierarkis, itu ada knowledge, pengetahuan, kemudian ada skill, keterampilan, Ya, dan ada attitude. attitude betul. Bagaimana- Seperti penyanyi lawas itu ya, attitude England. Orang kenal sampai. Loh, makanya saya bilang penyanyi lawas. Ini kayaknya Mbak Vita langsung roaming ini attitude tendang Oh, ini. Mbak Vita kan taunya sarang yuk. Kita beda generasi. Tadi saya searching Pak. Anak muda. Nah, tapi yang untuk kondisi di Jogja sendiri, menurut Mas Alif, gimana kondisi SDM yang ada di DIY ini dengan apakah secara kompetensinya sudah masuk secara penilaiannya? Ya, kalau secara umum kalau kita bicara barometer nasional, Mas Anam, daerah istimewa Yogyakarta itu adalah daerah penghasil angkatan kerja. Kalau kita bicara hanya data lulusan SMK saja. Jadi kalau angkatan kerja ini kan bisa saja dia lulusan universitas, bisa saja lulusan SMA umum, bisa saja dia. Saya ingin bicara lulusan SMK saja. SMK. Oke. Di DIY ini ada 219 SMK. 219 SMK yang menghasilkan angkatan kerja itu lebih dari 27.000 angkatan kerja setiap tahun. Setiap tahun Ya. 27.000. Tentu saja kalau dilihat tadi Mas Anang menanyakan lalu bagaimana kompetensi dan lain sebagainya, sebetulnya lalu kita harus melihat lapangan kerja. Bagaimana lalu industri itu melihat dari supply tenaga kerja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu, atau kalau kita melihat dari lapangan kerja informal, bagaimana nantinya lulusan-lulusan dari SMK itu mampu untuk menjawab dua hal. Yang pertama adalah tren, nanti bisa dikulik di Mbak Vita. Bagaimana bisa menjawab tren, bagaimana bisa mewujudkan customer oriented satisfactory atau kepuasan dari pelanggan. End usernya sebetulnya itu, sehingga ketika ditanya apakah kondisinya seperti apa, yang bisa kami sampaikan adalah kapasitas dan posisi DIY. Yang selanjutnya sebetulnya nantinya end usernya bisa jadi industri, nanti bisa juga di Mas Petrus, bisa jadi juga nanti di pengalaman-pengalaman di Mbak Vita untuk kaitannya pilihan pekerjaan yang wirausaha dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena dilihatnya bisa dari sisi yang pertama, kalau berbicara tadi kondisinya, yang pertama dari pelakunya. Ya. Jadi seperti Mbak Vita ini ya, Ya, dia ya. ini pelakunya. Ya. Artinya dari alumni PDIY, kaitannya adalah apakah kemampuan skillnya Mbak Vita itu sudah bermanfaat untuk konteksnya dunia kerjanya dia gitu kan. Betul. Lalu yang kedua adalah ini end user, Iya. untuk menyambungkan ke end user berikutnya. Iya. Karena beliau yang akan menyerap tenaga kerjanya. Iya. Lalu ke berikutnya adalah untuk kepuasan pelanggan yang Iya, menggunakan betul. jasa itu ya. Jadi artinya sobat PLKPP bahwa yang dimaknai kompetensi itu ya artinya lulusan SMKDI tadi itu tidak hanya secara kemampuan, tidak secara skill, tapi bisa istilahnya matching lah ya, seimbang dengan yang dibutuhkan sesuai dengan ilmu dia untuk bisa berperan di masyarakat. Nah, kalau berbicara itu otomatis kan sudah ada nih program-program yang disiapkan oleh Disnakerkran. Nah, untuk yang di DIY sendiri Disnakerkran, wah
Disnaker Trans DIY ini apa saja programnya? Ya, jadi kalau kita pahami bahwa ketika konteks tenaga kerja itu Mas Anang, mulai dari umur siap kerja yaitu 18 tahun sampai dengan nanti menjelang pensiun itu umurnya sekitar produktif itu sekitar 60 dan seperti itu. Sehingga ruang lingkupnya kalau boleh saya fokuskan dalam hal peningkatan kompetensi di Snaker Trans DIY secara umum ada 2 ruang. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan kompetensi itu secara langsung. Seperti halnya fasilitas yang ada di PLKPP DIY ini, yaitu melatih, memberikan keterampilan, dan lain sebagainya, termasuk nantinya bagaimana angkatan kerja itu betul-betul mempunyai kompetensi maupun fungsi dan peran untuk mensinergikan antara dunia usaha, antara end user masyarakat, dan kesiapan tenaga kerja ini melalui serangkaian program. Karena tentu saja kalau kita bicara terkait dengan upskilling maupun reskilling ini bisa dilakukan juga dengan mitra-mitra seperti halnya LPK. Ya. Nah, dalam konteks itu tentu saja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan, tetapi juga melakukan langsung memberikan pelatihan, tidak hanya yang sifatnya institusional berada di kompleks PLKPP DIY ini, tetapi kami juga turun langsung ke lapangan mendekatkan fungsi PLKPP itu melalui pendekatan mobile training unit. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Pelatihannya dibawa, didekatkan ke masyarakat. Nah, ke depan ini bagian juga dari strategi untuk pengembangan kompetensi. Kita akan mencoba mengkolaborasikan PLKPP ini nantinya goes to factory. Bagaimana mendekatkan antara lulusan PLKPP dengan dunia usaha. Yang sebetulnya segitiganya itu namanya adalah kios 3 in 1. Jadi prinsip dasarnya tidak boleh pelatihan yang ada di PLKPP ini lalu angka keterserapannya rendah. Atau kalau kita bicara wirausaha, kemudian kemandiriannya itu kecil. Yang dituntut adalah bagaimana setelah dilatih dari PLKPP, salah satunya melalui PLKPP ini, maka lalu harapannya bisa diterima untuk bekerja di sektor formal ataupun melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha secara mandiri. Jadi secara real mencetak entrepreneur ataupun juga pekerja ya. Itu tadi kaitan dengan kompetensi itu yang tidak mau bagaimana memunculkan passion dari masing-masing, karena belum tentu loh memang dia misalnya mau di drive menjadi seorang karyawan tapi punya jiwa wirausaha, betul sekali. Atau sebaliknya, kadang-kadang orang misalnya kayak Mbak Vita ini kan dia benar-benar termasuk entrepreneur kan, tiba-tiba harus dipaksa menjadi karyawan, kan harus banyak minum vitamin C kan kalau karyawan itu. Karyawan ya. Tapi selama ini mobile itu tadi sudah mobile training unit. Mobile training unit berjalan paralel dengan pendidikan atau pelatihan institusional yang ada di PLKPP DIY. Dan di DIY tidak hanya PLKPP DIY, karena juga ada UPT PLK di masing-masing kabupaten, Mas Anang. Jadi prinsipnya bagaimana pemerintah itu hadir dalam rangka untuk upskilling, reskilling maupun pengembangan kompetensi dalam hal penyiapan para pencari kerja, dan tidak harus SMK, bahkan masyarakat umum pun boleh. Masyarakat umum pun boleh, tidak hanya yang ibaratnya menjadi angkatan kerja baru, bagi mereka yang ingin masuk di dunia wirausaha juga PLKPP siap untuk memberikan program-program upskilling maupun reskilling. Keren. Nah, ini salah satu pentingnya ada studi podcast itu, yang satunya ya seperti ini, menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan,
lalu teman-teman yang lain juga bisa memanfaatkan itu. Artinya jangan sampai kadang-kadang kelemahannya kan komunikasi tidak tersampaikan, terus nanti tiba-tiba protes karena mana justru terus gak ada gerakan Apabila tidak tahu progres, itu saya jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi protes. Ya, oke. Saya ini seperti yang saya sampaikan tadi, benar-benar sebenarnya kalau mau ngobrol lebih santai lagi, Mbak, ini 5 jam nggak cukup. Nah, selanjutnya ke Mas Petrus Tejabsoro. Ini ternyata teman lama. Teman lama itu belum tentu saya pernah ketemu, tetapi secara baru ketemu langsung klik. Nah, pertanyaannya, saya juga nggak tahu. Artinya ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman, ke sobat BNKBP. Kawasan feri itu apa? Terima kasih. Selamat sore buat teman-teman di BNKBP, Pak Arya, Mas Tana, Mbak Rita. Pada kesempatan sore hari ini, saya juga sebagai salah satu bintang tamu gitu ya, untuk menjelaskan dan menyampaikan apa yang sekarang lagi kami lakukan. Pertama-tama begini Mas, kenapa di situ ada namanya kawasan feri? Berawal dari kegiatan saya yang hampir 22 tahun di kawasan, saya membangun suatu bisnis terkait dengan industri di bidang teknologi. Belajar dari pengalaman di negara-negara maju bahwa untuk menguasai teknologi itu butuh proses dan waktu. Sehingga apa yang kami lakukan saat ini mungkin dari level kompetensi perusahaan kami ada di level 3, padahal kita mau mencapai di level 10. Nah, untuk itulah kami sekarang mengajak para entrepreneur muda, startup muda yang ada di Jogja. Kebetulan di Jogja ini gudangnya startup. Karena di Jogja ini dunia pendidikannya sangat luar biasa, banyak talent yang butuh mentoring. Situlah kami dikenalkan dengan beberapa startup tahun 2019, dan ini adalah salah satu mimpi saya untuk bisa melanjutkan apa yang sudah saya perjuangkan. Saya melihat kenapa namanya kawasan feri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Jogja ini kan pusat peradaban teknologi. Dengan adanya candi, dari sisi arsitek, teknik sipil, teknik manufakturnya itu luar biasa. Namun sampai sekarang tidak pernah dijelaskan secara detail bagaimana membangunnya itu. Karena di situ ada ilmu yang sebenarnya bisa kita ambil untuk mengembangkan teknologi baru yang akan membantu kehidupan manusia. Bahwa teknologi itu menjadi salah satu kunci untuk manusia lebih berproduktif dan lebih meningkatkan kehidupannya, itu adalah teknologi. Salah satunya handphone, telekomunikasi adalah teknologi. Namun di bidang kami adalah teknologi manufaktur, adalah teknologi bagaimana membuat sesuatu menjadi nyata. Nah, jadi kenapa saya bikin kawasan feri adalah satu mimpi saya adalah bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini perlu diteruskan. Kemudian perjuangan di bidang teknologi ini butuh waktu panjang. Mungkin seperti yang ada ya berjalan negara-negara maju seperti Jerman, Jepang itu ratusan tahun. Kita baru setelah merdeka baru 10 tahun. Butuh lagi ke sana. Nah, untuk mengenalkan bidang teknologi butuh suatu playground atau ekosistem. Nah, kalau saya sendiri mengenalkan teknologi ini agak susah. Kesel, sepuh. Nah, bagaimana saya menularkan kesukaan ini bidang teknologi, ketertarikan ini bidang teknologi, itulah dengan saya mengenalkan kepada startup saya. Untuk itu butuhlah suatu ekosistem yang namanya kawasan feri. Bilalah pas di dekat kawasan dan di tempat kami berkarya selama ini. Itulah cita-cita saya supaya teman-teman yang ada di Jogja nanti bisa mengembangkan juga teknologi-teknologi yang mereka dapatkan di sekolah untuk dikaryakan untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Itu ceritanya biasa. Jadi saya yang paling justru saya cermati kata-kata penting tadi itu adalah kesukaan terhadap teknologi. Artinya ini memang
memang apa namanya Passionnya Mas. passion memang Ya. karena semuanya kalau tidak suka mau apapun bidangnya tidak akan mendapatkan hasil yang bagus meskipun secara umum ketika orang berproses itu kan hasil urusan sekian dan sama dengan polanya seniman ketika proses berkarya itu masih hak dia ketika sudah menjadi sebuah karya dia sudah tidak punya hak lagi. Nah sama ini yang penting adalah satu kesukaan tadi yang kedua adalah bagaimana menghargai peninggalan dari leluhur bahwa Prambanan itu pusat peradaban, Candi Prambanan maksudnya. Nah, otomatis ya sekitar kita memang itu pusat peradaban. Yang kita khawatirkan, bukan kita khawatirkan, tapi justru suatu saat jangan-jangan kawasan Valley itu menjadi destinasi pariwisata. Candi Prambanan yang kedua. Wisata industri Mas. Wisata Ya. industri karena begini itu kan sebenarnya sangat connecting ya dulu menciptakan Candi Prambanan itu seperti apa tapi kan kita banyak yang nggak tahu. Nah karena kesadaran itu Mas Petrus membuat satu kawasan ekosistem itu kawasan Valley dan ini yang bertanggung jawab adalah bagaimana itu menceritakan, menyampaikan, mengkomunikasikan kepada orang lain termasuk sasaran entrepreneur muda dari itu. Makanya kalau tidak salah di sana adalah fokusnya atau identiknya dengan entrepreneur muda, teknologi dan inovasi. Ya. Kalau boleh tahu apa sih spesifikasi yang atau yang sudah dilakukan realnya? Oke, jadi gini Mas, kita itu kadang-kadang tiap hari menggunakan sesuatu tidak tahu bagaimana membuat. Ya, Sekarang Anda mungkin bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan aplikasinya sehingga Anda dapat manfaat. Tapi bagaimana membuatnya itu Anda tahu? Tidak tahu. ya. Tahunya cuma bagaimana membuat masalah. Iya. Nah, itulah yang kami sekarang coba perdalam. Bagaimana membuat sesuatu kalau di bahasa Jepang itu ada dua bahasa, yaitu monot syukuri dan hidu syukuri. Monot syukuri adalah bagaimana membuat sesuatu. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Sedang hidu syukuri adalah membuat manusia. Sebelum membuat produk, buatlah manusianya dulu. Bukan buat anak ya. Ya. Menciptakan manusia yang mampu dan kompeten Ya. di bidang itu. Nah, ini yang sekarang saya coba galakkan. Kita jangan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi kita bisa berkontribusi terhadap teknologi itu. Contoh soal idola saya Pak Habibie. Pak Habibie itu sampai bikin film, bikin mimpi dia itu seperti apa adalah mengembangkan teknologi. Supaya apa? Kalau teknologi itu terkuasai Mas, semua jadi enak. Ya. Sekarang kita bisa pergian dengan kendaraan, dengan mobil, dengan pesawat. Itu adalah hasil dari teknologi. Namun kita jangan hanya sebagai pengguna, pemanfaat, tapi kita bisa terlibat dalam mengembangkan teknologi. Apalagi di Jogja ada banyak perguruan tinggi di mana tugasnya tridharma, Ya. pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, penelitian ini yang kami harapkan bisa dihilirkan dengan ekosistem saya. Ekosistem yang kita bangun ini adalah untuk menciptakan hasil-hasil riset yang tadi dikembangkan di perguruan tinggi bisa bermanfaat di masyarakat. Jadi ekosistem ini yang saya harapkan menjadi jalur untuk merealisasikan mimpi-mimpi para peneliti tadi. Akhirnya apabila penelitian ini berhasil akan banyak efeknya. Satu, dari sisi efek ekonomi, tentunya akan banyak orang bekerja. Kedua, efek sosial, banyak tenaga kerja akan bisa hidup dari sini. Ketiga adalah aspek motivasi. Kalau hasil penelitian itu akhirnya bermanfaat, semua orang berlomba-lomba membuat inovasi. Nah, inilah yang perlu kita kuatkan di Jogja. Jogja punya kota pendidikan, sebutan kota pendidikan ya. Kota pendidikan ini jangan diartikan hanya anak sekolah di sini, tetapi esensi mereka sekolah itu adalah mencari ilmu, belajar, mengembangkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Itulah yang kita harapkan adanya ekosistem itu berkembang dan anak ini termotivasi seperti di Silicon Valley. Silicon Valley itu ada sekolahnya, ada industrinya. Nah di Jogja ini belum ada industri yang sudah ada Mas. Ya, Alasan. lagi mulai Mas. Lagi mulai. Ya, ini butuh waktu, butuh dukungan juga dari teman-teman stakeholder Pak Arya dan Pak Red. Mari kita di sekolah di Jogja itu hanya sekolah. Iya. Tapi sekolah itu butuh apa namanya
implementasi dari hasil ilmunya tadi mas. Iya, jadi sekolah bukan untuk awake dhewe, Bukan jadi tapi buku untuk tok mas. migunani. Migunani itu merapi ngeliat. Iya. Main for other gitu Iya. Nah, jadi ilmunya itu akan bisa semakin banyak dimanfaatkan masyarakat, semakin kita semakin baik. Apalagi Indonesia bentar lagi punya bonus demografi. Pak Arya sudah pusing ini. Kalau bonus demografi sudah banyak, itu kan output dari dunia pendidikan. Yang menyerap siapa? Ya. Nah, ekosistem ini saya harapkan bisa menjadi salah satu awal mula lah, mengembangkan industri-industri yang padat teknologi sehingga bisa semakin banyak orang. Itu mas. Bonus demografi kalau tidak disikapi dengan bagaimana upscaling tadi itu termasuk kaitannya dengan kawasan value ya nanti mau ada pengangguran. Apalagi kan era teknologi kalau nggak paham ya akhirnya akan terlempar gitu ya. Oke. Mungkin satu lagi karena perlu kita luruskan barangkali sobat PLK itu takutnya hanya melihat dari yang disampaikan Mas Detus itu kayak lembaga pelatihan, kayak trainer, kayak training gitu kan. Jadi di kelas sampai atau di Mas Petrus lah sebenarnya secara industrinya kan sudah berjalan lama ya. Artinya sudah bukti-buktinya sudah ada. Nah, ini yang akhirnya melebarkan, mengembangkan untuk membangun ekosistemnya, bagaimana menularkan kepada anak-anak muda ya. Mungkin supaya sobat PLK itu tahu bukti real yang sudah dilakukan apa saja contohnya. Oke, jadi bahwa hidup itu butuh perjuangan ini mas ya. Makanya YPT itu singkatannya yang penting tetap istiqomah. Konsisten, fokus ya mas ya. Jadi seperti yang saya kembangkan saat ini, saya butuh effort luar biasa saat saya memulai sampai mengembangkan. Membuka usaha itu gampang, tapi mengembangkan dan biar bisa kompetitif dan sustain itu susah. Salah satu kuncinya di SDM mas. Nah, perjalanan saya selama hampir 22 tahun ini, saya ingin adik-adik startup ini bisa belajar dari kegagalan saya. Kalau saya butuh 20 tahun lebih, mereka cukup 5 tahun. Saya memberikan mentoring buat mereka. Bagaimana dari sisi membuat perusahaan secara manajemennya, manajemen finansialnya, manajemen organisasinya, bagaimana melayani customer, itu kami sudah mengalami semuanya. Mereka lulus perguruan tinggi mungkin masih sampai naik karena mereka belum pernah bekerja, belum pernah tabrakan dengan betul lapangan gitu ya. Taunya sukses terus mas. Nah, saya ajarkan mereka bagaimana mereka harus memulai dari bawah supaya pada saat mereka nanti naik, mereka akan berhati-hati untuk menjaga ini supaya tidak turun lagi. Inilah yang kami ajarkan ke mereka. Selain kami buka usaha ini adalah mentoring buat mereka dan menginkubasi dan harapnya bisa mengakselerasi. Jadi barusan kami pulang dari pameran di Jerman juga, saya mengajak para startup ke sana untuk melihat dunia di sana. Saya kemarin ajak satu tempat di teman saya di Jerman, kotanya sudah 1.200 tahun mas, 1.200 tahun. Di situ industrinya berkembang luar biasa. Itu di desa mas. Jalannya masih berbatu-batu, tetapi teknologinya sudah sangat luar angkasa. Sangat luar angkasa. Artinya apa? Pada awalnya manusia hidup dari sandang pangan masih di desa. Tetapi teknologi itu yang mengangkat mereka menjadi lebih kompetitif. Nah itulah saya ngomong ini 1.200 tahun. Di Jogja ini baru merdeka 70 tahun. Ayo kita kembangkan dan istiqomah mas. Jadi saya ini membuat dasarnya Anda mengembangkan dan melanjutkan, jangan egois pada kita saat ini, tapi adik-adik kita, cucu-cucu kita itu kita siap. Itu mas. Jadi kita meninggal itu memberikan suatu warisan. Ya seperti leluhur kita lah, memberikan tinggalan candi. Sekarang efeknya adalah ekonomi. Bergerak terus, nggak akan berhenti. Nah ini yang diciptakan. Tapi nggak khawatir ketika ini mentoring tiba-tiba karena akan menjadi pesaing secara usaha juga. Pertanyaan yang bagus mas. Kalau sampean takut mengeluarkan ilmu, berarti ilmu sampean pendek mas. Semakin ada mengajarkan ilmu semakin tambah mas. Karena kalau ada nggak pinter, anak-anak nggak mau diajarin mas. Betul. Ilmu itu semakin dibagi, dia justru akan semakin bertambah. Seperti zakat, sama sebenarnya konsepnya. Seperti ilmu juga. Nah, tadi kan 1.200 tahun di Jerman, di Jogja 70 tahun. Tapi kan 70 tahun artinya kan hanya dari sisi setelah merdeka. Terus tinggalan dari leluhur kita itu berapa abad? 1.000 tahun juga mas. Artinya apa? Bahwa
kita sebenarnya harus bertanggung jawab meneruskan Betul. apa yang sudah dimulai oleh kita. Betul. Cuman nggak tahu kepotongnya di mana. Ada masa yang hilang itu Iya. yang kita kembalikan lagi supaya ada jalur yang sistematis dan ada targetnya, Mas. Itu, Mas. Tapi boleh ya, ini sobat PLK nanti kapan-kapan main ke. Oh, boleh. Artinya kan ada yang penasaran, ada yang belum tahu, ada yang apa. Tapi saya yakin saya aja sebenarnya ingin nongkrong di sana, nongkrong ya. Ya, Karena mungkin secara umur saya nggak mungkin lagi untuk bergerak secara startup di bawahnya Mas Petrus. Selevel lah harusnya. jadi mungkin tadi dipertanyakan apa yang sudah kami hasilkan cukup banyak, Mas. Salah satunya kami sekarang substitusi produk impor. Kalau di pemerintah sekarang lagi menggalakkan lokal konten ya. Konten, betul. Nah, salah satunya adalah ventilator yang baru saja dapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, dan ini sudah mulai banyak yang membutuhkan. Kemudian saya bikin komponen untuk pesawat terbang juga. Saat ini kita sudah ke PTDI dan harapan tahun depan bisa masuk global supply chain Airbus maupun Boeing. Kemudian saya masuk di industri otomotif, kemudian industri energi dan segala macam. Intinya begini, saya ingin membuat industri kami itu milenial. Jadi yang masuk di situ tuh wow, ternyata kami membuat sesuatu yang wow gitu loh. Iya, iya. Supaya tertarik kalau bikinnya apa. Kalau cari karyawan nanti susah, Mas. Kerja di PT bikin apa, Kak? Wah, tidak jelas. Kalau bikin komponen pesawat, wah langsung. Boleh mertua gampang. Mas. Ya, tapi sobat PLK HPP ini ventilator itu maksudnya ada bukan jendela. Jadi bukan yang memproduksi jendela naku. Itu bicara Mas. Jadi banyak termasuk saya kebetulan itu yang memproduksi mesin cetak ya, Mesin mesin cetak. cetaknya mobil. Komponen Saya nggak perlu nyebut mobilnya apa, tetapi bahwa semua komponen ya. Ya, mobil itu ada sekitar 3.000 item, Mas. Satu mobil itu 3.000 Item yang butuh cetakan. Jadi ada cetakan pintu, cetakan atap, cetakan plafon itu ada 3.000 Itu yang bikin JPT semua. Ya enggak, kami sekitar Berapa persen? ya 20% lah, Mas. Biasa loh. Sekarang produksinya juga ada di sini. Di Kalasan juga. Iya, mobil-mobil yang Bapak lihat di jalan raya ya ada sentuhan tangan Mas. Wes. Bangga jadi orang Jogja. Harus belajar ke Mas Petrus banyak. Saya cuma pakai mobil aja rewel nanti proses. Saya ngerti gawe ini, Mas. Oh, Coba ya aku bangga. Ya, jadi teman-teman job collector jangan ke Mas Petrus ya. Bangun bukan ya. Oke, berikutnya ke apa? Iya, ke Mbak Vita. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita mau ngulik dari Mas Petrus itu ora mungkin cukup, sama saya nggak mungkin cukup. Mau 100 episode masih ketemu terus. Nah, sekarang Mbak Vita sebagai alumni. Mbak Vita ini alumni kapan? Saya baru jadi angkatan 1 tahun 2022 kemarin. Baru saja. Kan kemarin sore. Iya. Masih sore banget ini. Apa? Bidangnya apa? Tata rias kecantikan. Berapa lama itu di pelatihan PLK? Proses pelatihannya Hampir 1,5 bulan ya. Jadi Tapi sebelumnya pernah berkecimpung di Iya. bidang rias. Apa efeknya? Apa yang didapatkan? Maksudnya apakah akhirnya terbentuk secara kompetensinya dengan bidang Mbak Vita sebelumnya dan ketika akhirnya ikut PLK ini akselerasinya atau percepatannya atau bagaimana? apa yang didapat dari PLK Ya, gitu ya. Jadi saya tuh senang banget maksudnya bisa ikut pelatihan di PLK. Karena yang pertama saya itu kan daftar di PLK itu berkali-kali, Mas. Yang Daftar di PLK itu Mbak Vita berkali-kali. Iya, karena saya Terus akhirnya baru diterima setelah berapa? iya, baru yang kemarin Ya, itu berarti yang terakhir itu karena ini ya Mbak, karena karena saking belas kasihan ya? Karena memang ada kategori itu. ada proses seleksi. Enggak lah prosesnya. enggak. Berarti Jadi Mbak Vita ada peningkatan gitu. jadi kan biasanya ikut gitu. Terus nanti kalau ada proses selanjutnya tuh saya kadang jadwal wawancara terus lupa kayak gitu. Oh, Ini itu salah yang saya. disampaikan Mbak Arya terakhir, attitude. Attitude ada di sini. Kadang masih ngerias di Gundul kan nggak mungkin langsung balik ke sini.
wawancara gitu. Bukan salahnya Pak Arya. Ya, ternyata mengakui bahwa tapi gimana setelah akhirnya diterima? Jadi seneng banget sih karena saya bayangin pelatihan di sini tuh kayak di LPK biasa. Jadi ya belajar, udah. Ternyata enggak, di sini tuh selain saya dapat ilmu dari awal sampai akhir ya, dari pertama sampai hari terakhir itu, aduh saya tuh sebenarnya deg-degan loh, karena ada Pak Arya dan Pak Petrus yang saya sendiri. Saya yang deg-degan kok Pak. Nanti masalahnya Mas Petrus itu mungkin bisa butuh make up artis juga. Oh gitu Pak, boleh Pak. Karena lo podcast besok lagi dimatis lah. Bisa bekerja sama Mas Petrus menciptakan mesin cetak make up. Iya. Oh gitu Pak. Gimana? Jadi senangnya di sini tuh lingkungannya tuh enak. Enaknya gimana? Enaknya. Pegawainya ramah, terus instrukturnya tuh komunikatif banget. Jadi kita misalnya melakukan apa ya, pelatihan A gitu, potong rambut, Mbak ini gimana potong rambutnya, oh ini kurang gini nih. Jadi kita bener-bener diajarin detail, nggak cuman potong rambut sekedar gini aja terus kita merhatiin, kita praktek, oh ya udah, enggak. Kalau Jadi gini kita- aja potong rumput, Mbak. Iya. Jadi kita benar-benar diajarin, oh enggak, kurang miring ke sini, kurang kayak gitu. Jadi benar-benar detail. Make up pun seperti itu. Jadi selain instrukturnya yang komunikatif, tadi itu juga saya ngerasain di sini tuh dari hari pertama sampai hari terakhir tuh semua terjadwal dengan baik kayak gitu. Profesional gitu. Iya, betul. Itu kayak itu sama juga nyambung ketika bicara kompetensi, berarti instrukturnya saja Sudah kompeten. kompeten, iya. Pasti. Pengen nggak mengeluarkan juga? Oh, pengen banget. Jadi maksudnya kalau ternyata instruktur itu ngajarin saya nggak pelit ilmu. Jadi kenapa saya di luar pelit ilmu kayak gitu loh. Jadi semakin banyak ilmu yang kita kasih itu ternyata baliknya ke kita tuh lebih banyak. Kalau sama kalau saya- sama tos ya. Itu yang saya rasain ya, maksudnya kalau kita pelit ilmu tuh justru malah kayak wah, orang tuh jadi ngerasa pelit, mungkin balik ya, apa namanya, ilmu timbal balik itu tadi. Kalau kita pelit ilmu, orang tuh kita juga Berarti bisa. Mbak itu punya salon gitu ya? Punya Nggak salon sih mas, studio kecil aja. Studio kecil. Iya. Berarti untuk customer yang datang mau ke apa make up gitu kan Mbak Vita, udah jangan make up ke saya ajari aja. Rugi dan Mungkin bayar. Nggak rugi, kan private-nya lebih mahal daripada kalau Oh, Pak itu duit. Iya. Saya ternyata spesialis saya tidak make up, pelatihan. Nah, Mas Arya mungkin bisa menanggapi yang pertama Mbak Vita dulu tadi seperti apa sih? Karena ternyata punya respon yang menurut saya bayangan tadi ya hanya orang yang ingin dapat ilmu baru itu terus egois. Iya. Ternyata kan tadi disampaikan enggak. Iya. Komentar ke Mbak Vita dulu, nanti juga komentar yang Iya. tentang Mas Petrus. Ya, baik Mas Anna. Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kompetensi itu kan kalau di breakdown ada 3. Pasti Mbak Vita ketika melakukan proses pelatihan di BLKPP itu mendapatkan yang pertama knowledge. Iya. Ilmunya dapat kan? Pengetahuan. Ilmunya dapat. Kemudian yang kedua adalah skillnya. Ya. Skillnya dapat. Kemudian tentu saja selama pelatihan di sini sikap mental dan sikap kerjanya juga dibangun. Betul. Salah satunya bagaimana tadi sudah jelas dipancing pertanyaan saja bahwa selain menjadi makeup artist tidak menutup kemungkinan juga bahwa menjadi trainer. Itu sudah sikap kerja ini. Betul. Sudah sikap kerja. Nah mungkin saya justru pengen malah tanya ke Mbak Vita ini. Sebelum pelatihan di BLKPP itu seperti apa? Setelah pelatihan di BLKPP itu seperti apa? Biar sobat BLKPP yang ada di luar sana itu mendapat gambaran seperti apa yang Mbak Vita rasakan. Perubahan lah. Mumpung ini alumni yang baru saja ini. Iya, masih fresh. Masih bisa merasakan. Ya. Masih ada labelnya ya. Monggo Mbak Vita. Ada kan jargonnya, halo sobat BLKPP. Ya. Jadi sebelum saya ikut BLKPP, Ya. maksudnya pelatihan di sini, itu saya merasa ya biasa aja, ngerias ya ikut ke sana, ikut ke sini, saya ngerias biasa aja.
Tapi ikut aja. sudah kerja ya itu ya. Iya, Iya, maksudnya iya. saya sudah melakukan Iya. aktivitas itu, Iya. sudah saya lakukan sebelum ikut pelatihan. Hmm. Tapi setelah di sini tuh kayak mungkin ketemu orang yang macam-macam, karakternya beda-beda. Ya. Terus selain itu tuh juga dapat dorongan. Jadi selain dari instruktur, dari teman-teman juga. Kalau di dunia luar itu ya harus pede. Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Jadi jangan cuma kalau kamu ikut orang terus ya manut aja. Lakuin aja apa yang kamu mau. Jadi Iya. kalau kamu melakuin apa yang kamu mau, kamu pede, kamu bakal bisa berkembang jauh lebih baik daripada itu. Gitu. Komunikasinya sudah kan keren. Sebutin dong nama instrukturnya. Oh. say Oh, thank iya, iya, you. iya, iya. Iya, Terus iya. instruktur BLKPP-nya. Instrukturnya Mbak Iren Aditya. Ya. Mbak Iren itu yang mana? Yang cantik banget. Ah. Bahaya loh. Berarti ada mentoring lah ya, Ya. motivasi Iya. gitu. Pak. Berarti kan tidak hanya apa namanya tadi itu tidak hanya skill tapi Enggak bagaimana. cuma teori. Attitude, karakter itu Itu kan dibangun. fungsinya mentoring mas, Iya. memberikan motivasi itu. Selain Iya. skill itu mentoring ada motivasi dari dalam diri ya mbak ya. Iya. Ya itu yang keren. Jadi untuk melakukan aktivitas terutama kaitannya dengan kecantikan itu jangan setengah-setengah. Iya. Seperti misalnya potong rambut setengah-setengah. Itu ya masalah. Itu kalau sudah praktekkan, kalau pas gunting setengah-setengah ya nggak kepotong ngomong ini kok rapatnya. Ya. Keren. Artinya ini yang perlu kita sampaikan, perlu kita tularkan kepada sobat BLK bahwa lulusan BLK seperti ini Ya, atau alumni betul. ini yang harus di-share juga Mbak Vita secara otomatis hampir seperti spirit MLM kan, dapat dari upline Iya. sampaikan ke downline gitu, cuman ya dapat kapal pesiar. Oke, yang nomor berapa Mbak? 4, 34. 34 itu kan udah tadi. 4. Kayak undian 4. Ya itu makanya kan kaitannya dengan Mbak Vita tadi itu kan seperti yang latihan, oke, sampaikan Mas Arya tadi bahwa ini ada proses yang macam-macam. Ini bagian dari bagaimana pentingnya upskilling. Iya, SDM. betul. Betul. Betul ya? Iya. Secara umum itu kan sebenarnya sudah dijawab tadi Mbak. Nah, artinya gimana? Iya, maksudnya lagi diperdalam lagi. Kita dalam lagi. Iya, gimana tadi Mbak itu ternyata tuh proses di Setakat Trans untuk meningkatkan. Oh ya, oke. Jadi secara umum mungkin bisa kita lebarkan lagi Mbak. Jadi Mas Arya akan menambahkan bahwa kaitannya dengan program yang ada upskilling tadi itu mungkin bisa lebih ceritakan lagi secara apa ya, misalnya secara rinci seperti yang sampaikan pertanyaan Pak Arya tadi itu bahwa apa perubahan yang sudah didapatkan. Contoh dari BLKPP. Jadi kan ada ibaratnya kalau kita face off itu kan before Iya. Nah, bagaimana percepatan perubahannya di Yang alam dirasakan. yang dirasakan. Apakah misalnya customernya akhirnya langsung bertambah, yang seneng, yang puas, akhirnya konsumennya Iya. jadi tambah besar. Itu jadi salah satu poin penting sih buat saya. Jadi karena di sini kan belajar di pelatihan itu kan satu kelas itu sekitar 14 orang ya kemarin. Jadi dengan karakter wajah yang beda-beda. Terus Oh itu jangan praktek semua kamu. iya, saya semua praktek maksudnya Setiap hari dipotong. yang dandanin aja mas. Yang maksudnya yang saya lebih sering itu kan memang Make up. make up. Jadi beberapa orang sudah saya rias maksudnya di kelas itu. Jadi saya bisa ngerti oh karakter wajah orang seperti ini, kulitnya seperti ini. Jadi ketika saya di lapangan itu turun dapat orang mau yang jerawatnya parah mau yang mau apa dapat ya udah dapat selamat siang kayak gitu. Jadi langsung nggak masalah, nggak Sudah ada yakin pakai ya. waduh jerawatan kan dulu kan masih kayak gitu. Jadi perasaan saya masih wah gimana nih bisa nggak gitu. Kalau di sini tuh setelah dari sini ya Iya. itu yang saya dapat ketika saya dapat orang customer gitu Sudah langsung ketemu. saya iya wah jerawat gampang lah kayak gitu lah. Jadi pokoknya yang penting kita pede dulu, insya Allah nanti pasti hasilnya mengikuti. Tapi sambil make up sambil ngomong kurang kacang Iya. ya. Jerawat pulang aja. Skincare-nya. Artinya ada memang ada efek yang secara langsung ya. Termasuk ini jumlah customer atau Iya. konsumennya Customer, iya. Nambah begitu. Karena kan selain kita
jadi kan make up ya, jadinya yang kita make up itu bisa kita pakai untuk portofolio. Jadi oke. sekalian kita ngerias, Pernah dari sini. iya kita kan foto tuh, nah itu kita langsung upload di Instagram. Semua yang saya foto itu selalu saya upload. Itu ada di pelajaran Jadi itu juga menarik. ketika pelatihan. Ya ada, jadi maksudnya itu hanya nggak di buku ya, nggak di buku. Iya, artinya Tapi sama instruktur saya disampaikan. iya, maksudnya dari instruktur itu memang pola-pola bagaimana Iya. marketingnya juga ya. Rajin-rajin ya upload Instagram, promosinya ya. Oke, kayak oke. gitu. Nanti kalian bisa berkembang kayak gitu sih. Jadi memang menyeluruh ya, gitu ya. Iya. Mas Arya, ya. Artinya memang semuanya Betul. dikemas. Iya. Jadi ini yang memang ada sebuah perubahan paradigma yang perlu saya sampaikan kepada sobat BLKPP bahwa proses pelatihan itu adalah bagian dari proses di dunia kerja. Sehingga apa yang jangan diibaratkan di BLKPP lulus ya hanya produknya pelatihan saja. Iya. Tetapi namanya suasana yang ada di dunia kerja itu sudah mulai dimasukkan ketika proses pelatihan ini. Sebetulnya seperti itu. Jadi kayak benar-benar pelatihan tetapi seperti menghadapi. Iya, ya, betul. belajar. Realitas Iya. ya. Mbak mau tanya, itu sertifikatnya itu dipasang nggak di tempat? Saya kasih di mata takut rusak. Oh, bisa. Kalau bisa di tempat Mbak dipasang. Iya. Sertifikat BLKPP. Jadi biar ada tambah beberapa promosi ya. sertifikat kayak Iya. dari workshop kayak gitu juga Iya. ada sertifikat yang Betul. Termasuk barangkali menceritakan ketika saya yakin sebenarnya satu di antara yang jadi customernya Mbak Vita, saya yakin dia sebenarnya juga pengen karena iya dia di make up, kadang-kadang kan dia pengen juga Ya. aku pengen belajar make up. banyak yang Banyak tanya. kan? Nah artinya satu ketidakkhawatiran bahwa akan customer-nya akan hilang, justru mungkin ya penting untuk menyampaikan bahwa ikut di BLKPP aja Iya. karena bla 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 cerita banyak. Iya betul. Karena yakin itu akan berputar terus. Kalau kita bicara mungkin customer ada berapa juta gitu kan. Maksud ya kabel di make up ini kan nggak mungkin kan ditularkan akhirnya ada kesinambungan. Baik, Mungkin sobat BLKPP. Mas Ya. Anang, Ya. mungkin sebelum nanti menanggapi komen di IG. Oke. Biasanya yang sering ditanyakan lalu pengaruhnya, misalkan dulu customernya berapa, sekarang Iya. berapa. Iya, Nah, kan itu, kan ada penambahan. satu Mm-mm. yang terasa seperti apa itu, Mbak? Ya kalau sekarang itu karena mungkin saya ngerasa ilmu alam bawah sadar Pak. Jadi Oh, di sini diajari paranormal juga. ilmu dukun gitu juga. Tidak sadar berarti. Iya. Jadi katanya kalau kita mikirin sesuatu yang kita mau, sesuatu yang positif itu bakal narik sesuatu yang positif juga. Iya, iya. Jadi misalnya aku tuh pengen punya rumah kayak gitu ya, nggak tahu kapan. Tapi insya Allah kalau kita mikirin itu terus nanti lama-lama juga bakal punya rumah kayak gitu. Iya, iya. Sama kayak saya mikirnya wah lihat tanggalan aja nih. Saya orang-orangnya pakai tanggalan masing desa saya itu modelnya pakai orang-orang tanggalan yang di kamar. Iya, iya. Memang saya lingkari. Jadi Iya, iya. saya di HP ada tapi saya lebih mantep kalau saya ngelingkari. Wah, tanggal 22, 23, 24 belum ada nih. Saya bilang, ya Allah, dikasih nih tanggal 22, 23, 24 gitu. Iya. Nggak tahu kenapa kan nanti ada aja normal gitu tanggal 23. Wah, bisa nggak bisa gitu. Nah, itu Berarti merupakan sekarang doa. coretan di tanggalan itu penuh itu kan Iya. begitu. Iya, Tanggal 1 bank ini, tanggal 2 bank ini, tanggal 3 bank ini, belum nyicil. Ya, sobat BLKPP mungkin yang mau mau mengirimkan pertanyaan bisa komen-komen di live ini. Nah, nanti akan kita ini mau dibacakan sekarang? Ya. Belum ya? Oh sekarang. Salah satunya adalah pertanyaan dari @_m.iksan_ dari panjang ini jenengnya apa? Cara daftar BLKPP bagaimana? Ya. Song iki. Mas Arya dulu atau sebagai alumni? Nah, sebagai alumni dulu Iya. coba. Kemarin Nggak usah, pengalamannya, diluruskan. iya, kemarin pengalamannya seperti Iya. apa mendaftarnya? Biar Berkali-kali. biar lebih objektif Mas Anang. Apalagi pengalaman berkali-kali. Benar-benar berkali-kali. Coba Mbak Vita. Coba dibantu saya Mbak Vita. Oke. Jadi untuk daftar di BLKPP itu yang penting pantengin terus yang namanya Instagramnya BLKPP. Itu penting banget. Jadi kalau perlu tuh di atas ada notifikasi ya. Nah itu
klik aja notifikasi. Jadi kalau ada info terbaru dari BLKPP bisa langsung tahu. Itu adalah jawaban orang yang malas Malas. menjelaskan. Lempar batu sembunyi akun. Ya, tapi mungkin benar. Jadi Iya kan? ini ternyata handphone dimanfaatkan ya. Kalau yang tadi saya setuju mempertahankan gaya ketika kalender yang dibuletin karena gampang terlihat itu menjadi spirit, menjadi semangat. Oh, aku Iya. cara seperti ini. Nah, mungkin dijelaskan lebih detailnya dengan Maaf ya Pak ya. kok maaf Jawabannya- kita merasa bersalah. Jawaban Mbak Vita tadi adalah memang mekanisme yang dilakukan oleh BLKPP DIY Mas Anang. Jadi secara umum kami, karena ini tentu saja bagian dari teman-teman sekarang banyak yang memanfaatkan media sosial, terutama mereka juga selalu melihat perkembangan, kita menyampaikan informasinya pun melalui media sosial salah satunya. Nah, tentu saja setelah nanti kita informasikan terkait dengan kejuruan yang akan segera dilakukan untuk institusional, tentu saja nanti ada proses seleksi. Nah, proses seleksi di BLKPP ini kita lakukan secara betul-betul transparan dan menggunakan sistem. Dan pasti Mbak Vita pun mengalami kemarin untuk dilakukan tes dan seleksi dan lain sebagainya. Jadi sebelum nantinya memasuki atau diterima menjadi siswa BLKPP ada beberapa proses. Tetapi secara umum tadi disampaikan kalau semisal sekali lalu lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat ya harus tetap bersemangat. Iya. Itu bagian Dan nggak masalah ya. Lewatnya Artinya- bukan karena nggak lolos loh ya ini. Ya, Maaf lah ya. Iya. Kuota penuh ya, kuota penuh ya. ya karena jadwalnya kebetulan pada saat itu tidak Faktor bisa kelalaian. ujian. Faktor seperti kelalaian dan itu. ketika belum ikut pelatihan itu Ya. memang mungkin kurang bertanggung jawab dari Hitungnya kurang ya. Bawah sadarnya kurang. Ya, tetapi tadi yang penting bahwa tetap terus panteng dari IG-nya BLKPP DIY, itu cara yang paling sekarang teman-teman familiar untuk itu. Kemudian ikuti prosesnya dan semua dilakukan secara baik di teman-teman di sini secara transparan. Kalau kita ada sistem untuk seleksinya, termasuk untuk scoring dan lain Iya. sebagainya. termasuk kalau misalnya yang agak konvensional datang ke sini tanya boleh termasuk boleh langsung juga ke sini bertanya terkait dengan jadwal pelatihannya kapan saja dan akan dilakukan kapan itu. Oke, jadi Iksan, jadi silahkan ya tadi bagaimana daftar KPP tadi dijelaskan, tapi nggak usah mencoba Mbak Vita yang harus berkali-kali syukur sekali langsung full karena nggak ada blacklist kok ya ketika mengulang. Oh tidak ada. Ini wong nyepeleke. Tidak ada. Enggak ya, sebenarnya nggak nyepelein ya. Jadi itu tadi Iya, loh pembelaan. faktor Pembelaan. X tuh. Pertanyaannya tadi waktu kursus ada biaya tidak? Enggak, iya. sama Oh, sekali iya. nggak ada. Penting, itu penting. Iya. Sama sih nggak ada biaya. Sama sekali nggak ada. Jadi makan pun enak-enak. Maaf ya ini sebutin ya, ini saya sebutin ya. Oh, maksudnya Biar itu tertarik. gini gratis dan dapat fasilitas makan juga. Wah, Jadi dulu tertariknya itu karena Makan fasilitas atau karena kursus. saya nggak tahu malah kalau dapat menunya itu. Wah, Enak banget. variasinya. 3 kali. Kebanyakan di sini. Begitu tahu malah gitu saya mau ikut Ikut lagi. lagi. Ya, sambil diminum loh ya. Ini mudah-mudahan nanti cepat. Boleh nggak sih kalau podcast yang ini ada sponsor minum? Boleh. Mudah-mudahan loh. Mudah-mudahan artinya supaya keberlangsungan bukan mencari sesuatu. Ya, Makanya tadi ya. belum jelaskan biayanya di mana. Kalau Gratis, secara umum pelaksanaan kegiatan pelatihan yang ada di BLKPP DIY ini semuanya gratis atau free. Itu kan Seperti itu. kurang enak apa? Ayo silakan teman-teman. Nah, terus pertanyaan yang kedua ini dari Ed Pramentari 1. SDM yang kompeten dan berkualitas itu seperti apa? Jadi, berarti Pak Arya dan Pak Pedro. Ya betul. Dan mungkin juga nanti Mbak Kita Vita juga. ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara skill itu adalah
seperti apa seorang individu itu mampu melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita bicara tentang SDM yang berkompeten, itu seberapa benar, seberapa bagus, yang ukurannya tentu saja adalah grade daya saing, ya seperti itu. Nah tentu saja ketika tadi disampaikan SDM yang berkualitas itu, ya tentu saja SDM yang mempunyai kompetensi. Sederhananya seperti ini. Kalau kita bicara knowledge, skill, dan attitude. Nah, semisal dalam hal pembelajaran mungkin knowledge-nya nilainya 9 ataupun 10, Ya. kan seperti itu. Tetapi dalam hal skill mungkin ketika masih di sekolah itu nilainya boleh jadi juga 9 atau 10. Tapi yang bisa menilai bahwa SDM itu kompeten itu end user tadi. Ya. Bagaimana industri bisa melihat itu. Nah seringkali karakter di dalam hal ini bagaimana, dan tentu saja ketika kita bicara kita bicara skill, jangan lupa soft skill. Bagaimana justru ketika hard skill-nya mampu dikuasai, tetapi soft skill itu adalah bagaimana cara semisal menyampaikan sesuatu, Ya. berkomunikasi. Komunikasi seperti Ketika tidak nyaman lalu berkomunikasi, bagaimana juga meng-create teamwork, bagaimana juga mengembangkan potensi diri. Nah ini kalau Mbak Vita pasti bisa bercerita itu bagaimana pelayanan customer dan lain sebagainya. Nah itu yang lalu definisi dari SDM yang berkualitas tadi, ya tentu saja SDM yang mempunyai kompetensi. Ukuran kompetensi itu tadi bahwa punya knowledge, hard skill dan soft skill, dan juga mempunyai attitude ataupun karakter yang kuat. Ya, seperti itu Mas Anang. Bahkan ibarat kata ketika seperti Mbak Vita yang melakukan, orang mau make-up ke Mbak Vita, ekspektasi dia itu misalnya katakanlah 50%. Tiba-tiba Mbak Vita bisa memberikan 90%. Kan itu kualitas yang sangat menyenangkan orang lain. Yang artinya orang-orang mau puas dengan makeup kan sebenarnya tidak hanya produk makeupnya. Seperti tadi itu Mas Arya, Mas Petrus, bahwa komunikasi itu penting, public speaking itu penting. Lalu bagaimana melayani, bagaimana. Jadi artinya ketika produk ini dikuasai, tapi kalau tidak bisa menguasai soft skill yang lain-lainnya, ya menurut saya mungkin tidak akan maksimal ya. Nah, kalau yang di Mas Petrus yang selama ini Seperti apa ya, atau mungkin pernah mengalami yang ternyata under estimate-nya gitu. Seperti Pak yang sampaikan tadi ada 3 ya Pak, sama. Kalau kita manusia hidup kan punya 3. Satu adalah skill tangan dan kaki gitu ya. Kemudian attitude itu hati, satu lagi pikiran gitu ya. Jadi kompeten itu gabungan dari 3 tadi Pak. Kalau seorang punya kompetensi, harusnya dia paham kelebihan saya ada di mana supaya lebih kompetitif. Karena pada prinsipnya manusia itu mau belajar apa saja bisa. Namun pada saat dia belajar itu mana yang bisa dia tingkatkan untuk melebihi daripada orang lain, itu akan dicari. Misalnya Mbak Vita ini kompetensinya di bidang makeup ini, khususnya di bidang servisnya, ngomongnya, itu akan dicari. Oh ternyata di Mbak Vita itu tidak hanya hasil makeupnya, tetapi pelayanannya, cara ngobrolnya itu akan membekas pada customer. Jadi artinya yang tadi saya sampaikan, kompetensi itu ada gabungan dari 3 tadi. Bagaimana kita bisa mengangkat nilai lebih kita supaya lebih kompetitif. Kalau kompetitif, ujung-ujungnya cuan, ya kan? Karena sustain. Itu kalau yang dilayani laki-laki, bukan cuan. Kalau perempuan nyonya. Jadi saya sampaikan, kalau kita mau bicara tentang kompetensi, kita harus punya keunggulan terhadap orang lain supaya kita akan dicari, baik itu jasanya atau produknya akan berbeda. Itu kira-kira. Terima kasih. Apalagi kalau yang ketika bicara komunikasi, yang dia punya karakter, itu lebih menarik lagi. Salah satu contoh itu pernah saya begini, di salah satu tempat ada di warung itu, baru datang pertama kali, dia so akrab, tapi ternyata itu karakter dia,
Mas Andi, Iya. suara Pak Padahal sebenarnya beda. Andi, aku tahu ini. Konsep-konsep itu menurut saya termasuk ketika pelanggan kan karena saking banyak pelanggan kadang-kadang nggak hafal. Nah, tapi bagaimana kemampuan penghafal itu sehingga merasa dia, aku lagi pisang loh. Oh, wis dieling-eling. Ya, oke. Termasuk saya pernah punya pengalaman di ada manajemen hotel gitu. Begitu ditanya kan pasti pernah ada yang mengalami dan itu karena banyak konsep itu. Baru telepon, terus menyebut nomor telepon. Mana ya? Itu sepele meskipun itu sudah menjadi sistemnya mereka, tapi itu satu hal yang penting gitu kan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizky Rahma 23. Terima kasih BLK sudah memberi saya kesempatan untuk mencari ilmu sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Oh, ini Alhamdulillah. Testimoni. Alhamdulillah. Lalu berikutnya ada Via Sari. Jadi Sari itu daerah mana? Jadi ini Via Sari. Melewati mana? Via mana? Ya, Via Sari. Ya. SDM yang menarik perusahaan itu seperti apa? Terus, Mas Petrus ini. Mungkin SDM yang membawa tali. Menarik. Perusahaan. Jadi gini, kalau kami ini mencari SDM tentunya pertama adalah attitude dulu, Pak. Oh, iya. Karena skill itu nanti Bisa akan kita dipelajari. bisa ajari. Karena pada prinsipnya apa yang mereka dapatkan di sekolah belum tentu semuanya bisa kita pakai. Tetapi pendidikan attitude itu penting. Satu yang saya harapkan adalah setiap orang itu bisa bicara dengan sistematis, menjelaskan siapa dirinya, Ya. mau apa dia di situ, dan kalau bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan sehingga orang lawan bicara itu paham. Itu salah satu kriteria kami. Saya tuh pernah punya cara tes waktu itu awal-awal. Nyari orang itu kan susah. Akhirnya kalau dari sisi kompetensi skill itu nggak masuk. Saya suruh nyanyi, Mas. Kenapa suruh nyanyi? Nyanyi itu adalah suatu kepercayaan diri. Begitu di depan dia bisa nyanyi walaupun keliru, dia pede. Prinsipnya begini. Mungkin anak ini masih bodoh, tapi berani ngomong itu penting. Jadi kalau diajarin Pak, saya belum bisa itu ngomong, tapi bodoh nggak bisa ngomong susah loh. Jadi salah satunya adalah communication skill. Tapi kan bodoh nggak bisa ngomong, artinya kan mungkin itu paralel. Yang paling repot lagi, pinter nih nggak bisa ngomong. Kan harus diajari raiso, ngeyel, raiso pinter. Jadi istilahnya communication skill itu penting karena saat kita bicara kita bisa mengukur si anak ini levelnya di sini. Terus cara bicaranya itu mengukur kemampuan diri orang itu sehingga sebagai perusahaan kita anak ini punya kemampuan di sini kita bisa tempatkan atau kita bisa upskilling. Nah kuncinya adalah sekarang bagaimana kita khususnya orang Jogja nih Pak ngomong itu malu-malu Pak. Nah, Mbak Vita ini nggak tahu ini kok Seperti ini. Saya juga bisa malu-malu. tadinya sekarang malu-malu Sebelum punya pelatihan, Sebelum jadi alumni. karena syaratnya adalah kita bisa komunikasi itu penting ya. Karena dengan komunikasi banyak ilmu yang saya dapat. Kita bisa mengeksplor, bisa bertanya, bisa mendapat dan segala macam. Kira-kira itu salah satu dan syarat. pentingnya jujur ya. Artinya Ya. jujur itu ya kadang-kadang kan orang seperti yang sampaikan Mas Petrus tadi bahwa orang kan punya apa namanya naluri kurang. Kalau ya sisi positif, oke, ilmu berarti dia kurang akan belajar terus. Sama sebenarnya dengan sisi negatifnya. Wong dikai duit piro wae mesti kurang kan. Akhirnya jadi serakah misalnya. Nah, konsep yang saya sampaikan jujur itu berarti kan gini. Kamu bisa apa? Ya kamu akan ngomong yang sama itu. betul. Ada kan orang berusaha nutup-nutupi, mau mergo isin. Ya wes standar kan gitu kan. Itu salah satunya. Oke, jadi kalau Mbak Vita itu sendiri atau sudah ada staff? Saya masih sendiri. Oh, mungkin ada yang mau melamar? Maksudnya apa? Bercanda. Iya, salah ya. Bisa luruskan dulu ya. Saya luruskan dulu. Sudah pintar Diluruskan di mana? Saya Sudah pintar. Saya sudah lurus. Betul. Masa jadi bonding. Tapi ada nggak Mbak Vita apa mungkin perencanaan ke depan untuk lebih mengembangkan lagi, Ya, saya pengen juga meluaskan, membuka lapangan kerja Nah. kan seperti itu. Ngajak teman aja, saya masih ngajak teman belum bisa. Kolaborasi ya. Kayak gitu. Jadi misal
katakanlah yang dirias 4 orang, kapasitas saya hanya 2 untuk 1 jam pengerjaan itu, ya saya ngajak teman gitu. Ya, itu penting. Iya, nggak mungkin terus mentang-mentang 1 jam 4 orang, wah duitnya cuan gitu. Wes. Tapi nanti pengerjaannya jadi nggak maksimal, saya nggak mau. Luar biasa. Lulusan SMK tahun berapa sih? SMK-nya dulu ada kaitannya juga dengan apa namanya? Desain Ya, saya. Ada kaitannya dengan makeup artist atau Nggak seperti ada, apa? saya Desain. SMK desain komunikasi Nah, visual. Bisa wajah sekarang ya. Iya. Ya itu Ini kembali lagi seperti saat tadi disampaikan Mas Petrus. Sebetulnya pilihan-pilihan dalam kita bekerja itu Mas Anang itu tidak lalu kita bayangkan sebagai linear begitu. Ini contohnya Mbak Vita ini SMK-nya sudah jelas SMK ya. Iya. Iya. SMK-nya adalah desain grafis. Iya. Tetapi justru malah passion yang membawa sampai dengan saat ini Mbak Vita enjoy untuk mengembangkan makeup artist kan. Iya, antara passion dan keterpaksaan itu kadang-kadang bisa disambungkan ya. Enggak maksudnya Iya. bukan. Maksudnya itu menjadi spirit. Karena satu, kadang-kadang orang belum tentu bisa menemukan passionnya apa. Iya. Yang kedua, kadang-kadang dianggap keterpaksaan itu negatif. Belum tentu. Untuk memacu bisa saja. Akhirnya jadi nemu passionnya. Contohnya Ya. desain gitu kan. Ya, seperti nama saya Petrus itu kepepet terus. Iya. Jadi kreatif. Nah, jadi kreatif ya. The power of kepepet. Ya nanti kalau studio mininya tadi pengen dikembangkan, coba aja ditaburi baking soda. Enggak, saudara lagi. Oh lagi. Oh, iya. Jadi mungkin masalah ya Mbak Vita ini kan luar biasa untuk komunikasi skill. Saya ingin juga bisa menjadi mentor buat teman-teman SMK. Bagaimana kok berani pilih bicara itu penting. Iya. Karena akhirnya Mbak Vita bisa sukses karena komunikasi skillnya bagus. Ya. Nah, itu ya. Ini sebetulnya bagian juga Mas Anang ada namanya the power of alumni. Iya. The power of alumni. Jadi menarik kembali alumni-alumni champion-champion yang sudah berada Terlibat ya. untuk kembali lagi masuk baik itu melalui SMK, baik itu ke BLK, seperti itu untuk memotivasi adik-adiknya. Karena pelaku sendiri dan bisa seperti ini. Karena kan lebih trust ketika dengan alumninya sendiri. Anda sudah ada bukti kan? Ya, Ya. betul. Ya, baik. Apakah bisa untuk menambah atau meningkatkan skill untuk SDM yang sudah bekerja? Misal, saya seorang mekanik yang bekerja namun ingin menambah pengetahuan di bidang IT. Bagus Triatmojo. Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat Jadi, bisa. justru itu kan bukan diversifikasi, tetapi Jadi lebih ada yang meningkatkan namanya upskilling, upskilling yang tadi. ada yang namanya reskilling. Jadi reskilling itu adalah mengembangkan, tetapi nantinya keterampilan pengembangan ini gunanya untuk mendukung Ya. sebagai Yes, kalau ya. kasusnya tadi sebagai mekanik ya sebagai Iya. mekanik tadi Iya. itu reskilling. Kalau upskilling dari semula misalkan montir pemula menjadi montir madya itu Iya, upskilling. Ya mungkin yang dimaksudkan Mas Bagus tadi adalah konsep reskilling tadi. Iya. Mungkin usianya Pak dibatasi enggak di sini? Di sini tidak terbatas, Tidak terbatas, ya? usia. Di sini tidak terbatas Jadi usia, tidak- berlaku untuk siapa saja, tidak harus selalu lulusan SMK. Kebetulan Mbak Vita ini lulusan SMK. Hmm. Tidak dibatasi itu. Tetapi justru yang penting motivasi, semangat, kemudian ya itu tadi serius dan membuka diri untuk berkembang atau membuka diri untuk maju. Itu yang terpenting. Karena kebetulan sih SMK Iya. berarti ibaratnya gini, lulusan SD pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Enggak sekolah dalam tanda petik itu nggak masalah juga ya. Artinya yang penting ada semangat. Nah, kaitannya sama balik lagi ke Mas Bagus ini kan Aku lama-lama kasihan ya Mas. kenapa? Jadi tadi dipegangin kertasnya. Saya itu Pura-puranya nggak lihat. Loh, tapi Mas, ngomong-ngomong, tayang perdana kita itu Gimana? hampir 1,5 jam ya. Iya. Itu sudah 1,5 jam. Hampir 1,5 Kan saya jam. sudah bilang. Tapi justru dengan narasumber seperti ini 2 jam nggak cukup. Jadi ya maaf ya sobat PLKPP, mudah-mudahan nanti akan. Tapi ini akan reguler Ya, terus ya. seperti ini akan banyak nanti Pak Petrus yang lain, tokoh inspiratif bagaimana. Terus terang begini Pak Petrus, teman-teman utamanya generasi sekarang ini, mereka itu pengen tahu sebetulnya Jogja itu kan
luar biasa sekali. Kapan-kapan nanti bisa kan diperkenalkan di perusahaannya Pak Petrus yang ada di Kalasan. Ya. Kemudian akan ketemu juga dengan banyak alumni BLKPP sendiri. Sekarang kejuruannya makeup artist, besok berbagai macam kejuruan. Tetapi yang pasti kayaknya hostnya tetap ya Mbak. Ada ini enggak? Ada namanya pelatihan untuk host untuk fly di sini. Saya harus jadi karyawan dulu. Kan instruktur itu. Jangan kalau jadi karyawan kan nanti tugas kantor, jadi hitungannya nggak jelas. Nanti Mas Anang mengampu untuk soft skill. Nah, ilmu komunikasi kan termasuk dari soft skill. Iya. Gitu. Nah, ini sobat BLKPP. Saya sebenarnya mau nambahin tadi yang Mas Bagus tadi karena kaitannya dia seorang mekanik mau meningkatkan dari sisi IT. Kan saya kasih bocoran ya. Saya cuma dapat kabar suling-suling. Mas Petrus ini dulu kalau tidak salah dia juga mekanik. Dia buka bengkel, betul ya? Dia buka bengkel. Justru karena gregetane ada bengkel mengono terus. Saya nggak yakin kalau alasan beliau itu yang disampaikan tadi hanya untuk bagaimana berperan terhadap anak cucunya. Yang paling dasar adalah ya ekonominya, pacarannya ya kan, jujur ya. Survivor Mas. Survivor artinya ini penting. Ini kaitannya nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan nanti itu ketika apa? Dengan peningkatan kemampuan di IT. Beliau bisa berkembang sampai sekarang ini, sampai melengkapi ekspor bahkan. Artinya justru ini jangan hanya menjadi pertanyaan saja, Mas Bagus ya, harus dilakukan, harus di follow up. Iya. Siap. Itu ya. Oke. Gimana? Masih pegang kertas? Enggak, kertasnya dipegang nggak ganti dari tadi closing 5 menit. Enggak, saya memang panjangin terus. Iya. Nah, ini karena saya sampaikan tadi bahwa tanya waktunya cukup. Saya berharap nanti justru dengan studio podcast ini barangkali juga nanti akan ada kaitannya sama seperti mobile tadi training unit. Betul. Nanti bisa jadi ada podcast mobile. Boleh jadi. Mobile podcast untuk Boleh jadi. kan kita akan datang ke tempat Mas Petrus melihat langsung. Iya, kita prosesnya. pengennya juga BLKPP goes to factory, Ya. BLKPP goes to Nah, school dan ya. lain sebagainya. Jadi ini kaitannya karena ini podcast perdana, Ya. ini fasilitas yang diberikan oleh PTHM Sampurna. Betul. Mudah-mudahan Mas Kuko melihat tayangan ini lalu juga langsung merealisasikan mobile podcast. Nah, ini kan aku nih kan menembok iso. Saran Pak Arya, Ya, siap. teman-teman alumni ini Ya. dibuatkan storytellingnya dari Oke. awal di sini sampai sukses itu menjadi Iya. contoh buat Iya. teman-teman yang lain. Betul. Storytelling itu penting. Penting. Ya. Ini seperti Mbak Vita tadi, dia bisa menceritakan. Ya. Akhirnya cerita itu bisa menjadi ajakan. Ya. Iya. Artinya Bisa menginspirasi. memotivasi. Kalau kami di pemerintah sekedar mengajak, memberi gambaran, mungkin rasa percaya dan ketertarikannya mungkin kurang. Fasilitator masalahnya. Tetapi Ya. kalau teman-teman alumni sendiri yang bercerita dan mereka bisa menunjukkan seperti apa perubahan dari Ya. mereka sendiri, itu tentu saja bagian dari motivasi yang sangat baik. Iya, seperti hukum jual beli, kalau yang menawarkan itu penjualnya, ya orang pasti akan melihat si total aja sisi apa yang tapi kalau yang menyampaikan pembelinya, ibarat kata tadi itu Iya. Mbak Vita kan pembelinya, Ya. dia akan berbicara orang lebih percaya, Recommended lah ya. bukan masalah jelek atau baik, enggak, Rekomendasi. teras, Iya, betul. jadi teras terus belok terus teras itu bisa sampai kemana-mana. Mungkin closing statement dari Mas Petrus dulu. Oke, terima kasih Pak Arya, Mas Ana. Jadi pesan saya terkait dengan ke depan Indonesia ini mau menjadi negara maju Pak. 2045 adalah Indonesia emas. Kita sudah punya modal adalah SDM. Nah, bagaimana sekarang berkah SDM ini benar-benar bisa memberikan efek yang positif adalah teman-teman anak-anak muda ini harus berpikir lebih produktif dan kreatif. Mungkin di sekolah tidak cukup, ada salah satu solusinya di BLK.
Ya. Intinya adalah jadi manusia yang kompetitif itu harus produktif, Pak. Ya. Ilmu bisa belajar di mana-mana. Intinya adalah kesempatan kita untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik di masyarakat ke depan. Kira-kira itu. Oh, Kira-kira. Iya. satu saat nanti harus kita kulik lagi Mas Petrus. Siap. Mau ya. Siap. Oke. Mas Arya, monggo. Baik, terima kasih Mas Anang. Jadi podcast ini maupun apa yang kita selenggarakan di PLKPP ini, sebetulnya kalau dalam hal podcast ini kan kita ingin menjadikan ini sebagai jendela agar proses pelatihan yang ada di PLKPP ini, teman-teman instruktur PLKPP ini yang tadi disampaikan, kalau saya menyampaikan saya pasti akan memuji. Yang menyampaikan adalah dari Mbak Vita yang hebat-hebat, ini dibuka jendelanya. Agar apa? Agar informasinya lebih banyak lagi yang tahu proses yang ada di PLKPP ini. Dan tentu saja ini bagian dari ikhtiar seperti tadi disampaikan oleh Pak Petrus, bagaimana tentu saja ini proses menghadapi bonus demografi, dan tentu saja daerah istimewa Yogyakarta kita berharap bahwa sumber daya manusianya kompeten, dan yang terpenting adalah mempunyai motivasi dan ketangguhan serta bagaimana dapat mengembangkan diri dengan baik. Seperti itu masalah. Oke, terima kasih Mas Arya. Biasanya kan harusnya yang closing statement terakhir itu Mas Arya akan tuan rumah. Tapi karena kita teman yang harus menimbulkan terakhir untuk menularkan kepada yang lain apa yang sudah dialami dari segi-segi positif yang didapatkan, Mbak Vita. Sebenarnya kayaknya sudah disampaikan semua sama Kak Petrus dan Pak Arya ya. Jadi, Itu akhirnya menurunkan kualitas komunikasi. Tadi kita sudah kalau stand up ini sudah mau pans. Ini ya Mas Anang Diajari ngeles dah. Oh iya. Mas Anang tadi ngajari dulu. Gimana Mbak? Jadi sebenarnya kalau saya tuh lebih suka karena mungkin ini untuk konteksnya untuk anak muda ya. Ya. Jadi anak muda itu selagi umurnya masih muda, belum Ya, tua. iya, masa anak muda selagi sudah tua. Jadi umurnya masih muda, mereka masih punya semangat yang lebih gede daripada saya, ibarat katanya gitu. Terus pemikiran mereka juga masih banyak yang bisa mereka tangkap ketika mereka belajar gitu loh, lebih cepat menangkap. Terus mereka nih ke depannya mau jadi apa sih? Nah itu tuh kalau misalnya mereka udah dapat kira-kira saya mau jadi mekanik, saya akan pelajari itu, saya tambah skill saya. Banyak sekali wadah-wadah dari pemerintah, fasilitas pelatihan dan lain-lain, itu juga bisa ditambah dari situ, kayak gitu, bisa ikut pelatihan dan lain-lain. Yang terpenting anak muda zaman sekarang itu attitude, kayak gitu. Karena ya terus terang unggah-ungguh sama orang tua, orang tua aja, nggak usah orang tua, mungkin umur saya dengan 5 tahun di bawah saya tuh aja mudah, woi, kayak gitu padahal nggak kenal seperti itu. Jadi karena mungkin saya kecil ya, jadi saya ini kan kayaknya nggak bisa tambah gede lagi. Tapi lebar. Orang kalau ngelihat saya tuh mungkin dikira cah cilik kayak gitu. Jadi menurut saya unggah-ungguh itu sama siapapun tuh penting, meskipun dia lebih muda daripada kita, itu penting kayak gitu sih. Oke, karena mungkin zaman sekarang, zaman digital, unggah-ungguh itu mungkin tidak ada itu bukan karena nggak tahu, tetapi karena pakai bahasa digital. Unggah-ungguh itu mungkin upload download. Ungguh itu download. Lahirnya di download ya. Ya itu seperti LKPP. Jadi ini sepertinya harus kita close. Oh, kamera di sini ya. Kita harus closing. Mohon maaf kalau saya nggak tahu apakah kepanjangan atau sebenarnya masih kurang, tetapi mudah-mudahan seperti LKPP nanti bisa request mau seperti apa selanjutnya, mau siapa yang diundang, mau topiknya apa, supaya apa kita justru dapat interaktif, dapat masukan, dapat harapan-harapan yang mau disampaikan. Karena apa, ini tayang perdana, kita masih proses penjajakan. Mudah-mudahan setelah ini akan rapat terus bikin podcastnya dengan tema yang berbeda-beda,
dengan mungkin bidang-bidang yang ada di Senakertran, BLKPP, DIY, dengan lain-lain sebagainya lah. Intinya saya yakin kalau memang kita niat yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Amin. Ya, termasuk juga ilmu, hauslah akan ilmu, karena suatu saat pasti akan selalu haus terus. Dahaga boleh, tetapi untuk mendapatkan, dan belajar itu tidak harus dari yang lebih pintar. Yang tidak pintar pun bisa menjadi media belajar. Karena apa? Kita bisa mempelajari dari kekurangan orang itu untuk bagaimana kita ke diri kita atau membantu dia juga. Gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih Mas Arya. Sami-sami Mas Ana. Matur Pak Petrus, Mbak Vita, terima kasih. Ya, Teman-teman semua, Ya, matur ya. nuwun. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan ngerjain lagi ya. Matur nuwun sobat LKPP. BLKPP. Jangan pernah protes jika tidak terproses, apalagi progres. Saya akan batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.